Qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aka fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aka wa'kan syadidan. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ya, aku pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beliau itu sedang tertimpa penyakit demam, ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memperhatikanmu, ya, memperhatikan baginda sedang sakit yang sangat amat, ya, sangat keras, ya, demam yang tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajal, boleh, ya, iya. Jadi panjenengan kalau misalkan ditanya kok kelihatannya sedang sedih, boleh mengatakan iya saya sedang sakit, ya, saya sedang demam, boleh. Karena Nabi ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wahai Rasulullah, aku melihatmu sepertinya engkau sedang sakit, ya. Maka Nabi menjawab ajal, ya. Ajal itu pakai hamzah artinya iya. Tapi kalau ajal pakai ain, ya, artinya apa? Ya, mati, ya. Jadi beda tipis huruf hamzah dan ain, tapi maknanya berbeda, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, iya, saya sedang sakit demam. Inni wa'aka kama yu'aka rajulani minkum. Jadi demamku ini rasanya itu seperti orang yang sedang sakit di antara kalian, dua orang yang sedang sakit. Jadi dua orang yang sedang sakit demam ini dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sakit itu sakitnya seperti dua orang beliau rasakan. Berarti sakitnya itu double, kuadrat, ya. Jadi bukan sakit demam biasa, tetapi sakit yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti dua orang yang sedang sakit, kemudian demamnya itu dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini padahal Nabi, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang mendapatkan gelar al-maksum, dan manusia yang diampuni dosanya, itu pun masih merasakan sakit demam, ya. Apalagi kita, ya, manusia biasa, pasti kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa penyakit yang ada. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qultu dzalika anna laka ajrain, ya. Kemudian beliau mengatakan, apakah engkau mendapatkan dua pahala dengan, ya, demam ini? Katanya yang merasakan dua orang di antara kalian yang sedang sakit dan beliau merasakan sakitnya itu, ya. Jadi sakit yang menimpa beliau itu seperti yang diderita dua orang. Qala ajal, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua pahala sebagaimana orang yang sedang sakit tadi. Ajal dalika kadzalika min muslim, ma min muslimin yusibuhu ada. Begitulah seorang muslim ketika dia itu tertimpa suatu musibah, tertimpa suatu penyakit. Syaukatu fama fauquha illa kaffarallahu biha sayyi'at. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya, ya. Makanya dari hadis ini sudah tidak perlu lagi kita ini untuk berkeluh kesah. Kalau itu sakit, demam itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hattat anhu dunubuhu, ya, karena penyakit demam ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Sebagaimana, ya, daun ini, ya, menggugurkannya dari pohonnya. Jadi ketika kita melihat daun berguguran dari pohonnya, maka seperti itulah orang yang terkena penyakit demam, dosa-dosanya itu akan berguguran, ya, akan hilang. Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, ya, daun yang berguguran dari pohon. Hadis ini muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga penjelasan dari para ulama, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, innal huma min fayhi jahannam. Sesungguhnya penyakit demam panas ini adalah berasal dari panasnya neraka jahanam, ya.
Jadi kalau kita demam itu menggigil gitu. Jadi menggigil dalam secara medis kalau orang penyakitnya sedang demam itu malah tidak ditutup semua, tapi harus malah terbuka dia. Kemudian hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, wa min faihi jahannam, ya, dari panas penyakit demam ini adalah bagian daripada neraka jahannam. Bima'na sutu'u harruha wa wahajuhu, ya. Artinya nyala ataupun api itu dan radiasinya itu sangat panas, ya. Jadi kalau orang kena sakit demam ini maka dia min faihi jahannam, ya, bagian daripada api neraka jahannam. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan ulama berselisih pendapat mengenai penisbatan dengan neraka jahannam, ya. Jadi ulama silang pendapat kenapa ini dinisbatkan dengan neraka jahannam padahal dia penyakit demam yang sangat tinggi. Di antara ulama mengatakan karena dia itu merasakan yang sangat berat gitu, ya. Jadi penyakit yang berat ketika dia terkena air aja itu terus menggigil gitu, ya. Bahkan kalau dia itu, ya, kalau yang tertimpa penyakit demam itu anak kecil, ya, balita itu kan bisa mengakibatkan apa? Sampai kejang. Kemudian juga kita ini untuk tidak membiarkan anak kita ini ketika sakit demam atau kejang itu sampai menutup mulut gitu, ya. Jadi harus mulutnya itu direnggangkan, dikasih sendok atau barang-barang yang lainnya, karena ini adalah min faihi jahannam yang sangat berbahaya. Dan banyak di antara anak-anak kecil yang atas takdir Allah tentunya dia meninggal dunia pun karena kejang demam yang sangat tinggi. Jadi penyakit demam, ya, yang sangat tinggi ini artinya tidak bisa kita remehkan. Kenapa? Karena itu fadilahnya sangat besar, ya. Jadi bisa menggugurkan seluruh dosa, ya, sebagaimana tadi, ya, daun itu berguguran dari pohonnya. Begitu juga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan Allah telah menakdirkan munculnya dengan sebab-sebab, ya, penyakit demam ini agar manusia itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya, tentang penyakit demam ini. Begitu juga ketika dia itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu pun bersumber dari Allah, dari kenikmatan surga yang ada. Dan Allah tampakkan di dunia, ya, agar juga manusia bisa mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran dari kenikmatan tersebut, ya. Intinya kita ini tidak boleh untuk mencela, ya. Jadi kalau kita ini terkena penyakit demam, ya, panas, kemudian kita itu mengucapkan dengan kata-kata sial, ya, dasar demam, sial dan lain sebagainya. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Ummu As-Sa'ib ataupun Ummul Musayyib, ya, ini pernah, ya, mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi badanmu itu bergetar, ya, karena saking demamnya, ya. Jadi Ummu As-Sa'ib ataupun Ummu Musayyib ini pernah mengatakan al-humma la barakallahu fiha, ya. Jadi penyakit demam yang, ya, panas yang sangat ini semoga Allah tidak memberkahi, ya, keberkahan kepadanya, sampai dia mengatakan semoga Allah tidak memberkahi, ya, keberkahan kepadanya. Intinya dia itu tidak terima dengan penyakit demam yang panas yang sangat ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ummu Musayyib, ya, la tasubbi al-humma, janganlah engkau mencela penyakit demam, ya, penyakit panas ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha tudhibu khataya, karena penyakit demam panas ini akan menghilangkan kesalahan-kesalahan, akan menggugurkan dosa-dosa manusia. Kama yudhibu al-kiru khabatul hadid, ya. Jadi sebagaimana, ya, pandai besi itu bisa menghilangkan karat besi. Ya, jadi karat itu yang menempel di besi itu kan sulit dihilangkan kecuali dengan pandainya.
dosa-dosa ini pun kalau terlalu banyak menumpuk pada diri kita, maka akan menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat karena terlalu banyak dosa kita. Nah, di antaranya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah gugurkan untuk mengurangi dosa ini supaya enggak terlalu banyak gitu. Supaya tidak terlalu menumpuk dosa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demam ini pun juga salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa pada diri kalian dan juga pada permukaan bumi ini, melainkan itu sudah Allah takdirkan di dalam kitabnya yang bernama apa? Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang menimpa pada diri kita, kita sakit, kita susah, kita galau, kemudian kita banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita itu tidak lain sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menerima adanya suatu penyakit ini adalah takdir dari Allah. Jangan kita ini menerima tentang nikmatnya saja. Jadi kalau kita dapat nikmat kita pandai bersyukur. Tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit demam ini, kemudian kita berkeluh kesah. Kemudian kita buat status ini saya demam tinggi biasanya enggak seperti ini gara-gara demam saya enggak bisa bekerja dan terus sebagainya. Jadi menggerutu istilahnya bahasa Jawanya itu dia tidak rela Tidak rela kalau dia itu mendapatkan penyakit ini sehingga dia tidak bisa menjalankan aktivitas.